Di dalam masih banyak tuh. Iya nggak apa-apa. Oke, bocor aja. Oke, gini, kalau saya meyakini, insya Allah dengan beberapa eh, apa dengan beberapa hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan juga sudah ditindaklanjuti secara responsif dengan positif, saya meyakini market akan penerimaannya akan positif juga karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti dan mereka memberikan sinyal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini mereka juga sudah mendengar karena ada di beberapa media. Yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating menjadi 15% itu mereka apresiasi. Tetapi yang masukan mereka juga yang saya sampaikan juga, yang saya sudah sampaikan adalah mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5%, ya kan. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan. Tidak hanya dibatas 5%. Karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan. Karena mungkin selama ini mungkin belum, yang kita lebih bicarakan floatingnya kan. Floating ke marketnya itu 15%, tapi faktor keterbukaannya itu mereka ingin itu diturunkan ke level yang paling tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga dengan OJK dan bursa, kalau bisa itu juga diturunkan di level mungkin ya 1-2% ya. Untuk dengan begitu kenapa? Karena aksi untuk menciptakan harga yang semu akan menjadi sangat-sangat sulit gitu, karena investornya akan terbuka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan itu pasti akan terdeteksi. Nah, itu salah satu masukan dari investor luar yang saya terima pada hari ini, terutama mengenai keterbukaan. Kalau itu dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita sudah lakukan beberapa hari ini, mereka juga meresponnya sangat positif. Jadi insya Allah saya yakini hari Senin dan berikutnya pasar luar kita akan rebound dan akan berjalan dengan baik. Bantuan konkret dan antara Pak ada? Kenapa? Bantuan konkret dan antara Pak? Ya, kan ada antara kita memang boleh berinvestasi secara langsung dan tidak langsung, baik seperti kita sesuai dengan policy kebijakan kita di all different asset, all different classes of asset, public maupun public, dan tentunya kita tetap akan independen dan selalu evaluasi kalau memang dari segi pricing yang ini bagus ya tentunya, dan antara kita untuk masuk ke pasar modal. Ya. Soal demutualisasi dan antara rencananya bakal masuk berapa persen Pak? Oke, mengenai demutualisasi di dalam masih banyak tuh. Iya nggak apa-apa. Oke, bocor aja. Oke, gini, kalau saya meyakini insya Allah dengan beberapa dengan beberapa hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan juga sudah ditindaklanjuti secara responsif dengan positif, saya meyakini market akan penerimaannya akan positif juga karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti dan mereka memberikan sinyal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini mereka juga sudah mendengar karena ada di beberapa media. Yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating menjadi 15% itu mereka apresiasi. Tetapi yang masukan mereka juga yang saya sampaikan juga, yang saya sudah sampaikan adalah mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5%, ya kan. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan. Tidak hanya dibatas 5%. Karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan. Karena mungkin selama ini mungkin belum, yang kita lebih bicarakan floatingnya kan. Floating ke marketnya itu 15%, tapi faktor keterbukaannya itu mereka ingin itu diturunkan ke level yang paling tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga dengan OJK dan bursa, kalau bisa itu juga diturunkan di level mungkin ya 1-2% ya. Untuk dengan begitu kenapa? Karena
aksi untuk penciptakan harga yang semu akan menjadi sangat-sangat sulit gitu, karena investornya akan terbuka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan itu pasti akan terdeteksi. Nah, itu salah satu masukan dari investor luar yang saya terima pada hari ini, terutama mengenai keterbukaan. Kalau itu dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita sudah lakukan beberapa hari ini, mereka juga meresponnya sangat positif. Jadi insya Allah saya yakini hari Senin dan berikutnya pasar luar kita akan rebound dan akan berjalan dengan baik. Bantuan konkret dan antara ada? Kenapa? Bantuan konkret dan antara Pak? Ya, kan ada antara kita memang boleh berinvestasi secara langsung dan tidak langsung, baik seperti yang kita sesuai dengan policy kebijakan kita di all different asset, all different classes of asset, public maupun public, dan tentunya kita tetap akan independen dan selalu evaluasi kalau memang dari segi pricingnya ini bagus, ya tentunya dan antara kita untuk masuk ke pasar modal. Ya. Soal demutualisasi dan antara rencananya bakal masuk berapa persen Pak? Oke, mengenai demutualisasi di dalam masih banyak tuh. Iya nggak apa-apa. Oke, bocoran aja. Oke, gini, saya meyakini insya Allah dengan beberapa dengan beberapa hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan juga sudah ditindaklanjuti secara responsif dengan positif, saya meyakini market akan penerimaannya akan positif juga, karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti, dan mereka memberikan sinyal yang positif, karena beberapa reform yang akan dilakukan ini mereka juga sudah mendengar, karena ada di beberapa media yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating menjadi 15%, itu mereka apresiasi. Tetapi yang masukan mereka juga yang saya sampaikan juga, yang saya sudah sampaikan adalah mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5%, ya kan. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan, tidak hanya dibatas 5%, karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan, karena mungkin selama ini mungkin belum, yang kita lebih bicarakan floatingnya kan, floating ke marketnya itu 15%, tapi faktor keterbukaannya itu mereka ingin itu diturunkan ke level yang paling tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga dengan OJK dan bursa, kalau bisa itu juga diturunkan di level mungkin ya 1-2% ya. Untuk dengan begitu, kenapa? Karena aksi untuk penciptakan harga yang semu akan menjadi sangat-sangat sulit gitu, karena investornya akan terbuka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan itu pasti akan terdeteksi. Nah, itu salah satu masukan dari investor luar yang saya terima pada hari ini, terutama mengenai keterbukaan. Kalau itu dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita sudah lakukan beberapa hari ini, mereka juga meresponnya sangat positif. Jadi insya Allah saya yakini hari Senin dan berikutnya pasar luar kita akan rebound dan akan berjalan dengan baik. Bantuan konkret dan antara ada? Kenapa? Bantuan konkret dan antara Pak? Ya, kan ada antara kita memang boleh berinvestasi secara langsung dan tidak langsung, baik seperti yang kita sesuai dengan policy kebijakan kita di all different asset, all different classes of asset, public maupun public, dan tentunya kita tetap akan independen dan selalu evaluasi kalau memang dari segi pricingnya ini bagus, ya tentunya dan antara kita untuk masuk ke pasar modal. Ya. Soal demutualisasi dan antara rencananya bakal masuk berapa persen Pak? Oke, mengenai demutualisasi